Hai adik-adik, bahas soal dong. Kali ini kita bahas buku Matematika kelas 9 latihan 1.4. Nomor 13. Sederhanakan bentuk akar berikut. A. Akar dari 112. Dikarenakan akar 112 tidak memiliki hasil akar bulat seperti ini, maka akar 112 harus kita pecah menjadi perkalian dua bilangan yang salah satu bilangannya memiliki akar bulat. Bagaimana cara menentukan dua bilangan tersebut? Maka kita perhatikan jumlah dari akar soalnya. Karena soalnya hanya 112, maka akar bulat yang mungkin akar 4 sampai dengan akar 49. Karena akar 64 jika kita kalikan dengan angka terkecil yaitu 2, hasilnya sudah 116, yaitu sudah melebihi dari soal. Kita perhatikan angka 112 ujungnya yaitu angka 2, maka akar bulat 9, akar 25 dan akar 49 tidak mungkin menjadi salah satu faktor perkaliannya. Nah, sudah semakin kelihatan di sini ada akar 36, akar 16 dan akar 4. Sekarang kita cocokkan angka 16 dan angka 36 ujungnya adalah 6. Perkalian angka yang menghasilkan ujungnya 2, kalau 6 itu dikali 2 atau 6 dikali 7. Nah, sekarang kalau 36 dikali 2 itu belum cukup untuk sampai ke 112, dan kalau dikali dengan 7 akan melebihi. Kalau angka 16 kita kalikan dengan 2, dia masih 32. Kalau kita kalikan dengan 7, maka hasilnya 112. Maka kita sudah dapatkan pasangan angka yaitu akar 16 dikali dengan 7 sama dengan akar 16 kali 7. Kemudian setelah sudah bentuknya seperti ini, kita pisahkan akar-akarnya menjadi sama dengan akar 16 dikali akar 7. Nah, akar 16 ini memiliki hasil bulat yaitu 4. Sedangkan akar 7 tidak memiliki dan dia sudah angka terkecil, maka kita tuliskan sama dengan 4 akar 7. Sekarang nomor 13B, akar 216. Nah, kalau kita lihat tabel akar bulat, maka rentangnya ada di akar 4 sampai dengan akar 100. Jadi sekarang kita akan coba menggunakan cara yang kedua untuk menyelesaikan nomor 13B, yaitu dengan membagi angka 216 dengan angka-angka yang kecil. Misalnya 216 dibagi 2, apakah hasilnya akan ada di antara bilangan akar bulat di dalam tabel? Ternyata 216 jika dibagi 2 hasilnya adalah 108, tidak ada di akar bulat ya. Jika dibagi 3 dia hasil 72, bukan juga. Jika 216 dibagi 5 itu pasti akan sisa ya. Jadi langsung saja jika 216 dibagi dengan 6, ternyata hasilnya adalah 36. Dan di sini 36 merupakan bentuk akar bulat. Diperoleh akar 216 sama dengan akar 36 dikali 6 sama dengan akar 36 dikali akar 6. Kita pisahkan bentuk akarnya, kemudian kita dapatkan hasil dari akar 36 itu hasilnya 6, dan akar 6 adalah akar yang kecil, tidak ada hasilnya lagi, maka kita tuliskan saja sama dengan 6 akar 6. Nah, itu tadi dua cara untuk menentukan dua bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka bilangan bentuk akar yang sesuai. Untuk nomor 13C, akar 605 kita pecah menjadi perkalian sama dengan akar 121 dikali 5. Kemudian akarnya kita pisahkan sama dengan akar 121 dikali akar 5. Akar 121 itu hasilnya adalah 11. Jadi kita tuliskan sama dengan 11 akar 5. 13D, akar 800 sama dengan akar 400 dikali 2 sama dengan kita pecah akarnya menjadi akar 400 dikali akar 2. Akar 400 itu hasilnya adalah 20, akar 2 mengikuti. Jadi sama dengan 20 akar 2.
Kemudian nomor 13E, akar dari 5.000. Jadi bilangan 5.000 ini kita pecah menjadi akar 2.500 dikali 2. Kemudian akarnya kita pisahkan sama dengan akar 2.500 dikali akar 2. Sama dengan akar 2.500 hasilnya 50 dan akar 2 tetap akar 2. Maka kita tuliskan sama dengan 50 akar 2. Nomor 13F, akar dari 0,000121. Soal ini berbentuk pecahan desimal yang lebih kecil dari angka 1. Maka untuk mencari nilai akarnya, kita ambil bilangan yang memiliki nilai akar bulat, yaitu 121. Sehingga kita tuliskan sama dengan akar dari 121 dikali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 ini kita peroleh karena koma bergerak ke arah kanan sebanyak 6 langkah. Dan karena ini soal pecahan desimal lebih kecil dari angka 1, makanya pangkatnya pangkat negatif. Selanjutnya kita pisahkan akar-akarnya sama dengan akar 121 dikali akar dari 10 pangkat negatif 6. Akar 121 itu hasilnya 11 dan akar 10 pangkat negatif 6 itu hasilnya 10 pangkat negatif 3. Sehingga kita tuliskan sama dengan 11 dikali 10 pangkat negatif 3. Nomor 13G, akar dari 0,0000324 sama seperti nomor sebelumnya, kita ambil angka yang terakhir pada soal yang memiliki nilai akar, yaitu 324. Nah, berarti tanda koma berpindah ke arah kanan ke angka 4 sejauh 8 langkah. Itu artinya nanti dikali 10 pangkat negatif 8. Tuliskan sama dengan akar 324 dikali 10 pangkat negatif 8. Sama dengan akarnya kita pecahkan, akar 324 dikali akar dari 10 pangkat negatif 8. Ternyata akar 324 itu hasilnya 18 dan 10 pangkat negatif 8 akarnya hasilnya 10 pangkat negatif 4. Sehingga kita tuliskan sama dengan 18 dikali 10 pangkat negatif 4. Nomor 13H, 9 akar 2 ditambah akar 72 dikurang akar 578. Nah, ini soal operasi penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar. Maka yang harus kita lakukan, kita ubah akar 72 dan akar 578 menjadi akar 2 sehingga koefisiennya masing-masing dapat kita operasikan. Sama dengan 9 akar 2-nya tetap ditambah akar 72 kita ubah menjadi 36 dikali 2 dikurang akar 578 kita ubah menjadi akar 289 dikali 2. Setelah itu kita sederhanakan sama dengan 9 akar 2-nya tetap ditambah akar 36 kali 2 ini kan hasil akar 36 itu 6 ya. Kemudian akar 2-nya mengikuti. Dikurang hasil dari akar 289 dikali 2 itu hasilnya 17 akar 2. Jadi telah kita dapatkan bentuk yang variabelnya sama-sama akar 2 sehingga koefisiennya dapat kita gabungkan menjadi sama dengan buka kurung 9 ditambah 6 dikurang 17 tutup kurung akar 2. Hasilnya adalah negatif 2 akar 2. Nomor 13I, 7 akar 3 ditambah akar 48 dikurang akar 768. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kita akan mengubah akar 48 dan akar 768 ke dalam bentuk akar yang memuat akar 3, karena dalam soal ini yang diketahui paling kecil adalah 7 akar 3. Sama dengan 7 akar 3-nya tetap ditambah akar 48 kita ubah menjadi akar 16 dikali 3
dikurang akar 768 kita ubah menjadi akar 256 dikali 3. Kemudian hasil sederhananya sama dengan 7 akar 3-nya tetap ditambah 4 akar 3. Nah, angka 4 ini hasil dari akar 16 ya, dan akar 3-nya mengikuti. Dikurang 16 akar 3. Angka 16 ini kita peroleh dari akar 256. Nah, setelah semuanya sama bentuknya akar 3, maka koefisiennya kita satukan sama dengan buka kurung 7 ditambah 4 dikurang 16 tutup kurung akar 3, dan hasilnya adalah negatif 5 akar 3. Nomor 13C, 9 akar 5 dikurang akar 125 ditambah akar 720 sama dengan 9 akar 5 dikurang akar 125 kita ubah menjadi akar 25 dikali 5 ditambah akar 720 kita ubah menjadi akar 144 dikali 5 sama dengan 9 akar 5-nya tetap dikurang 5 akar 5 ditambah 12 akar 5. Setelah semuanya dalam bentuk akar 5, maka koefisiennya kita satukan menjadi sama dengan buka kurung 9 dikurang 5 ditambah 12 tutup kurung akar 5. Hasilnya adalah 16 akar 5.